Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Frastasidik dari kelas 11 IPA 5, nomor absen 18. Di sini saya akan menjelaskan tentang conditional sentence. Pengertian dari conditional sentence. Dalam bahasa Indonesia, conditional sentence juga bisa disebut sebagai kalimat pengandaian. Sesuai dengan namanya, kalimat ini belum terjadi atau belum terlaksana karena masih berandai-andai saja. Secara sederhana, conditional sentence merupakan kalimat majemuk yang berisikan kondisi mengenai sebuah pengandaian, imajinasi, atau suatu kejadian yang belum terjadi. Dalam kalimat bahasa Inggris, kalimat pengandaian ini diawali dengan if sebagai penanda bahwa kondisinya memang belum terjadi. Bentuk conditional sentence adalah if clause plus main clause. Jika kamu perhatikan, if clause merupakan bagian dari kalimat pengandaiannya. Sedangkan main clause biasanya berisi konsekuensi atau akibat dari kondisi pengandaian sebelumnya. Tipe-tipe conditional sentence. Conditional sentence dibagi menjadi beberapa tipe. Di antaranya adalah yang pertama, conditional sentence tipe 1, yang kedua, conditional sentence tipe 2, dan yang ketiga, conditional sentence tipe 3. Conditional sentence tipe 1, first conditional sentence merupakan bentuk kalimat pengandaian yang digunakan ketika hasil atau konsekuensi memiliki kemungkinan untuk terjadi di masa depan. Hal ini bisa terjadi karena masih ada kondisi realistik yang masuk akal untuk kemungkinan terjadi. Maka dari itu, bentuk kalimat dari conditional sentence tipe pertama ini memiliki bentuk kalimat simple future alias kalimat yang akan datang. Rumus dari kalimat ini adalah if plus simple present, simple future, will, atau imperatif, dan contohnya adalah yang pertama, if I meet him, I will introduce myself. Yang kedua, I will cook dinner tonight if you clean the house. Yang ketiga, if you rest, you will feel better. Yang keempat, if you set your mind to a goal, you will eventually achieve it. Yang kelima, if it rains, I will stay at home. Yang keenam, if he gives her chocolate, she will be happy. Yang ketujuh, if it doesn't rain, we will go to the library. Conditional sentence tipe 2. Second conditional sentence merupakan tipe kalimat pengandaian yang digunakan ketika hasil atau konsekuensi hanya memiliki harapan terwujud, walaupun kemungkinannya sangat kecil. Jadi bisa dikatakan kalau kalimat pengandaian tipe kedua ini belum terjadi, namun juga bisa menjadi kenyataan. Dalam bentuk kalimat ini, rumus yang digunakan adalah if plus simple past atau were, will, could, might plus bar infinitive. Pengguna will, could, might berfungsi untuk menjelaskan seberapa besar sebuah kondisi itu akan terjadi. Contohnya, if I inherited $1 billion, I will travel to the moon. If I owned a zoo, I might let people interact with me animals more. If I were you, I would continue my study. If I had time, I would go with you. If she met her mother, she would be very happy. If it rained tomorrow, I would sleep all day. If I were you, I'd tell him to the truth. Conditional sentence tipe 3. Third conditional sentence merupakan sebuah kalimat pengandaian ketika sebuah kondisi tidak mungkin terwujud sama sekali. Hal ini
bisa digambarkan karena kondisi yang sangat mustahil atau hanya sebuah mimpi atau imajinasi. Dalam tipe kalimat pengandaian yang ketiga ini, bentuk kalimat menggunakan past perfect yang dilengkapi dengan modal auxiliary sebagai would, could, dan should. Rumus yang digunakan adalah if plus past perfect, would, should, could, might plus have plus past participle. Dan contoh kalimatnya adalah if you had remembered to invite me, I would have attended your party. We might have gone to South America if she had not been pregnant. If you had told me you need a ride, I would have left earlier. If I had cleaned the house, I could have gone to the movies. If she hadn't taken course, she would have gotten the scholarship. If I had locked the car, the thief wouldn't have stolen my car. Had I locked the car, the thief wouldn't have stolen my car. Oke, sekian dulu dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.